Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Kehidupan awal Tanah Jawa. Tersebutlah kehidupan masyarakat Jawa kuno. Adalah seorang yang sedang menjelajah hutan. Ia berjalan tidak tentu arah, sampai lupa makan dan lupa tidur. Yang dimakannya hanya dedaunan dan tidak ada yang dipikir kecuali kemurahan dewa. Wulu cumbunya yang bernama Lurah Semar Wongsogotro tidak ketinggalan selalu mengikuti Sang Bagus istirahat di bawah pohon dihadap oleh wulu cumbunya. Polosoro berkata, "Paman Semar, sudah berapa lama aku berada di hutan ini?" Ki Lurah Semar menjawab, "Sudah 6 bulan." "Lalu bagaimana kehendak Raden? Apa tidak ada akhirnya perjalanan ini?" Wongsogotro menimpali, "Guru berbohong hanya karena sakit hatinya. Lebih baik bersabar di kerajaan ada yang asin." Polosoro menjawab, "Ini belum waktunya. Jika sudah mendapatkan apa yang dituju, mudahlah pergi ke kerajaan dan pasti akan banyak yang berbelah kasih." "Kakang Semar, rasanya sehari ini aku ingin pergi saja. Ada apa gerangan?" Lurah Semar menjawab, "Mungkin karena sudah lama berada di hutan. Ketika sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba Sang Kustowo Basuntoro Pasuketi yang kalah perang jatuh di hadapannya." Polosoro terkejut lalu bertanya, "Kalian siapa jatuh dari langit di depanku? Cepat, mengakulah." Dengan pelan orang itu menjawab, "Namaku Kustowo Patih Kerajaan Manduro." Satunya bernama Basuketi, yang satu adiknya bernama Basuntoro. Mereka adalah putra sang raja Kunti Bojo di Manduro. Kami kalah berperang melawan jin Rojo Nusa Kambangan yang bernama Joromoyo. Ia sangat sakti mandraguna. Kami terbawa anak panah dan tidak bisa bergerak. Anda siapa? Kenapa ada di hutan? Dari mana dan mau kemana tujuan Tuan?" Polosoro menjawab, "Aku Polosoro. Rumahku di Rohtawu. Aku tidak punya tujuan yang pasti, hanya berjalan mengikuti kehendak hati." Kustowo berkata, "Saya mohon, sembuhkanlah kami Sang Bagus dan tolonglah kami melawan musuh." Polosoro menjawab, "Mana mungkin aku bisa. Semoga ada dewa yang berbelas kasih dan menolong kalian." Lurah Semar mendekat dan berkata, "Apa imbalannya? Kamu minta obat? Apa kamu sanggup memberikan aku istri yang cantik dan gemuk?" Kustowo menjawab, "Iya, aku sanggup memberimu istri seperti itu."
Wogosogatro menyahut, "Bapak, besok aku ikut menikmati. Kamu belakang, aku depan. Kalau malam aku yang punya, kalau siang kamu yang punya." Lurah Semar menggertak, "Edan kamu, seperti anjing saja." Polosoro lalu menyembur ketiga orang tersebut, dan mereka pun sembuh seketika. Ketiga orang tersebut senang hatinya. Mereka berkata dalam hati, "Orang ini punya kelebihan terlihat dari cahayanya yang gemilang. Wajahnya tampan rupawan dan tampaknya sakti Mondroguno. Dan lagi, belum pernah aku melihat pucuk senjatanya keluar api bagai ular hidup." Ketiga orang tersebut mengaturkan sembah sambil berkata, "Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuan menyembuhkan kami. Jika Tuan tidak keberatan, mari ikut kami menghadap Ayahanda. Siapa tahu ia dapat memberi balasan yang pantas kepada Tuan. Dan tolonglah Ayah, kami yang sedang mendapat kesusahan." Kalah perang melawan jin Joromoyo, Polosoro berkata, "Baiklah, aku ikut." Kustowo teringat ketika berbantah dengan Resi Adiroso. Kustowo agak berlebihan ketika berkata-kata hingga dia malu untuk pulang dan berkehendak untuk bertapa. Ia berkata kepada putranya, "Basuketi, Raden, pulanglah. Aku tidak ikut dan akan bertapa. Sampaikanlah semua kepada ayahandanya." Kustowo menghaturkan sembah kepada Raden Polosoro. "Saya mohon pamit untuk bertapa untuk memohon pada dewa." Polosoro menjawab, "Saya izinkan." Kustowo segera berangkat. Polosoro berangkat ke Manduro dengan Basuketi dan Basuntoro. Sesampai di Manduro, langsung memasuki kerajaan tanpa diketahui oleh para jin yang mengepung karena kesaktian Polosoro. Sang Prabu sedang dihadap oleh Resi Adiroso. Kunti Bojo berkata, "Bagaimana ini Kakang? Putraku tidak datang juga, sementara Wadyabalaku semakin menderita tanpa kepastian." Adiroso berkata, "Dindo Prabu, istirahat dulu saja hari ini. Besok saya akan berturut perang melawan Joromoyo." Ketika mereka sedang berbincang, Basuketi dan Basuntoro datang menghaturkan sembah. Ayahandanya segera memeluk mereka sambil berkata, "Kalian dari mana?" Basuketi menjawab, "Kami terbawa anak panah, jatuh di dalam hutan, sampai lemah tidak bisa bergerak." Ia kemudian menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Kunti Bojo berkata, "Basuketi anakku, panggillah kesatria itu, aku ingin tahu." Raden Basuketi segera memanggil Polosoro. Polosoro pun menghadap Prabu Kunti Bojo. Sang Prabu segera turun menyambut Polosoro dan mempersilahkan duduk bersama Sang Wiku. Semua yang menghadap terpesona dan menyangkanya dewa yang turun ke bumi. Pantas jika berkuasa, cahayanya bagai matahari bersinar
hingga reduplah semua yang menghadap. Kunti Bojo berkata, "Dinda, dari manakah asalmu dan siapa namamu? Aku ingin tahu." Polosoro menjawab, "Saya berasal dari Gunung Rohtawu. Nama saya Polosoro dan saya tidak punya tujuan, hanya mengikuti kehendak hati, masuk keluar hutan tanpa memperhitungkan mara bahaya." Sang Prabu berkata, "Aku ingin menganggapmu sebagai saudara sejati. Semoga Dinda mau menolong saya. Aku punya kewajiban menjaga kerajaan. Singkirkanlah musuhku. Aku juga akan menikahkan kedua putraku ini, tetapi belum terlaksana karena musuh tiba-tiba datang. Joromoyo Raja Jin dari Nusa Kambangan merusak kerajaan. Sekarang negara terkepung. Tolonglah kami, Dinda." Polosoro menjawab pelan, "Semoga dengan restu paduka saya akan dapat menjalankan tugas. Saya bersedia membantu." Suguhan kemudian keluar dan mereka makan bersama. Setelah selesai, semua suguhan dibawa masuk kembali. Lurah Semar dan Wongso Gotro telah mendapat sisa nasi dari depan. "Ayah, ayo kita ke belakang saja. Tidak enak di sini. Biar aku yang membawanya," ajak Wongso Gotro kepada ayahnya. Lurah Semar menjawab, "Aku tidak tega kamu membawanya sendiri, dan aku khawatir akan memberiku sisa. Ayo kita bawa bersama-sama. Jangan cepat-cepat, nanti sayurnya tumpah." Wongso Gotro tersandung menabrak anjing hingga jatuh terbalik. Nasi dan sayurnya tumpah dan dimakan oleh anjing. Lurah Semar berteriak keras, "Apa aku bilang? Jangan terlalu banyak ijiran." Setelah makan bersama, Polosoro mohon diri untuk maju perang. Sang Prabu telah mengizinkan. Polosoro segera keluar dan melihat musuh yang sangat banyak. Ia berkata kepada Semar, "Kakang Semar, tantanglah musuh agar cepat datang." Lurah Semar segera menantang. "Mana wajah sang Raja Joromoyo? Ini wajah Lurah Lonte Kalikopi, wakil orang Pakojan. Kerubutlah aku, tapi bukan aku sebenarnya yang berani, tetapi yang ada di belakangku ini." Wongso Gotro tertawa. Ki Patih yang melihat ada kesatria segera menyambut. "Siapa kamu berani keluar menantang? Wajahmu tampan rupawan. Apa sudah bosan hidup?" tanya Ki Patih. Polosoro menjawab dengan manis, "Aku utusan Prabu Kunti Bojo. Namaku Polosoro. Aku diutus untuk memenggal lehermu. Mana wujud rasamu, si Joromoyo? Dan kamu ini siapa?" Si Patih menjawab dengan keras, "Aku Patih Rojo, namaku Durbeksono." Polosoro berkata lagi, "Ayo Patih, majulah." Ki Patih segera menubruk Polosoro. Polosoro menghindar, ditubruk kanan ia ke kiri. Dikejar ia mundur sambil menarik kerisnya. Ia tusukkan kerisnya ke dada Ki Patih hingga tembus ke punggung. Ki Patih gugur. Para tentara Jin mundur ketika mengetahui patihnya tewas. Orang-orang Manduro bersorak-sorai,
Polosoro sesumbar. Mana wujud si Joromoyo? Aku yang akan menghadapinya. Para raja maju mengeroyok. Polosoro berteriak, Jin Mambang, keroyoklah aku tidak akan lari. Polosoro segera dikeroyok. Ia melompat ke kanan dan ke kiri. Semua yang terterjang bubar. Para jin bermaksud membalas, tetapi tidak bisa. Mereka menjadi ketakutan. Semua izin berlari. Yang tidak mati mencari Joromoyo. Orang Manduro bersorak-sorai. Menakutkan jika dilihat bagai ombak air laut. Raja Nusa Kambangan marah dan segera maju ke medan laga. Joromoyo berteriak keras, "Hei kesatria, siapa namamu? Berani maju perang dan merasa jantan? Apa tidak mendengar kabar kalau aku raja yang sakti? Apa kamu sudah bosan hidup dan mencari mati?" Polosoro menjawab dengan pelan, "Ketahuilah, aku utusan Prabu Kuntibojo. Polosoro namaku, yang akan memenggal lehermu." Maharaja Joromoyo marah. Polosoro hendak ditangkap. Polosoro menghindar, ditubruk ke kanan ke kiri, dikejar mundur sambil menendang dan menempeleng. Polosoro tertangkap lalu dilemparkan. Setelah jatuh, segera bangkit, saling bergulat dan membanting. Pertarungan sangat seru. Karena sama-sama sakti, keduanya sama-sama dikjoyo. Tidak ada yang kalah. Semua yang melihat terpana. Bolo Tentoro Manduro dan Jin Mambang bersorak-sorai bergantian. Gemuruh suaranya bagai akan merobohkan gunung dan menggetarkan bumi. Samudra bagai diaduk. Hujan angin bertiup kencang hingga mendatangkan goro-goro. Ketika lengah, Joromoyo tertangkap dan dilempar hingga jatuh. Joromoyo malu diteriaki oleh Poro Tentoro. Ia kemudian mencipta ular yang sangat menakutkan. Ular sebesar pohon itu tertawa menakutkan. Taringnya tajam dan bisa menetes dari mulutnya. Semua yang tersentuh gosong. Juga pohon-pohonan, semua takut melihatnya. Lurah Semar lari hingga menabrak-nabrak. Wongso Gotro tunggang langgang. "Bapak, itu apa? Besar, panjang, menakutkan. Sembunyikan aku di perutmu. Aku takut melihatnya," teriak Wongso Gotro. Lurah Semar bersumpah serapah. "Binatang si Tayoli sini aku sembunyikan." Wongso Gotro dipukul. Wongso Gotro menggerutu. Orang tua terbalik tengkuknya. Polosoro melihat ular tersebut, kemudian menengadah ke langit. Datanglah Garuda menyambar ular. Ular hendak menggigit. Garuda menghindar sambil menyambar kanan kiri. Akhirnya, ular kelelahan dan tidak berdaya. Garuda segera mematuknya dan membawanya terbang. Setelah ular ciptaannya hilang, Joromoyo mencipta raksasa yang tidak kalah menakutkan. Raksasa itu menyerang Polosoro sambil berteriak bagai petir. Polosoro mencipta sumpingnya menjadi kera yang galak dan menakutkan. Kera menyambut raksasa dan terjadilah pertarungan sengit. Mereka
saling menjambak, bergulat, tidak ada yang kalah. Para wadyabala berteriak-teriak kegirangan melihatnya. Raksasa akhirnya kalah dan menghilang. Joromoyo kemudian mencipta api yang keluar dari kedua matanya. Api itu berkobar-kobar, seolah dapat menyentuh langit. Hutan dan pohon-pohon hangus ditabraknya. Para wadyabala Mandura ketakutan melihatnya. Api itu hendak menyerang Polosoro, tetapi ia tidak takut. Segera dipanggilnya awan dan mendung supaya menaungi. Keadaan menjadi teduh seketika, kemudian turun hujan. Api sirna seketika, tersiram air, membasahi bekas api hingga tumbuhlah pohon-pohon yang semakin subur tersiram air. Joromoyo murka saat melihat apinya padam. Ia segera memakai panah pemberian Kolo. Ia membentangkan panahnya sambil berkata, "Polosoro, dikso kulo brojoniro." Polosoro terkena panahku yang bernama Marutwiso. Tunduklah ke bumi, menengadahlah ke angkasa, dan sambutlah ayah ibumu. Wongso Gotro menyahut ambil mekanjar. Jangan banyak setori, binatang lamjedah. Ayo lekas lo memanah. Ini ada orang Bugis dari Mampawah bernama Daeng Sakerti. Senjata melesat bagai kilat. Wongso Gotro lari memanggil Semar. Dahang degoling jaran, ada panah saja lari. Kamu jangan sesumbar. Polosoro menangkis panah itu dengan keris pemberian dewa bernama Kolomisoni. Senjata saling beradu dan sirna. Joromoyo sangat marah melihatnya. Ia berteriak keras, "Polosoro, cepat balas. Jika memang kamu sakti, aku akan menerimanya dengan dadaku." Polosoro segera membentangkan panahnya sambil berkata, "Menengadahlah ke langit, sebutlah orang tuamu, tunduklah ke bumi, kamu akan mati." Senjata bernama Sarutomo segera dilepaskan. Ia melesat bagai kilat tepat mengenai leher Joromoyo. Lehernya putus 3 pancing hingga tewas. Semua wadyabolonya sirna tidak tersisa. Semua tentara Mambang hilang berlarian takut melihat senjata Polosoro. Sarutomo kembali ke sarungnya. Para wadyabala bersorak-sorai meneriaki kekalahan musuh. Bagai emas muncul dari dalam air. Diceritakan Polosoro telah kembali ke kerajaan diikuti oleh Bodronoyo dan Wongso Gotro. Mereka telah sampai di kerajaan. Sang raja mendengar kabar bahwa Polosoro telah menang perang. Sesampai di kerajaan, Rojo menjemputnya dan menggandeng. Polosoro memasuki kerajaan. Sepanjang jalan mereka berbincang tentang jalannya perang. Kunti Bojo sangat senang hatinya. Ia berkata, "Syukurlah Dinda menang perang dan dilindungi oleh dewa." Polosoro berkata, "Terima kasih atas restu Paduka. Hamba hanya menjalankan tugas." Raja telah duduk di Ponconiti, dihadap oleh para punggawa besar, para prajurit rendah, serta para kesatria. Sang Pandito Adisoro juga menghadap sang Prabu berkata, "Tinggallah dulu menunggu, aku melaksanakan hajatan. Aku akan menikahkan putraku.
Dinda Polosoro, ikutlah dalam peresmian pernikahan anakku. Kunti Bojo berkata kepada Resi Adisoro, Kakang, jadi besok Senin panggihnya putramu Sang Retno. Adisoro menjawab, silakan Dinda, mumpung negara tentram, hamba menyetujui saja. Sang Prabu berkata kepada Abdi, Udowo, kamu jadilah patih di Manduro, menggantikan ayahmu. Ayahmu Udokerto sudah wafat, gantikanlah dia. Udowo mengaturkan sembah, Daulat Paduka, hamba tidak bisa membalas kebaikan Paduka. Hanya hidup dan mati siang malam saya haturkan. Kunti Bojo berkata dengan manis, Udowo keluarlah dan perintahkan pada semua rakyatku agar besok Senin bersiap mengiring panggih para putra dan putri. Udowo segera melaksanakan perintah dan penghadapan pun bubar. Setibanya di dalam istana, raja telah bertemu dengan permaisuri. Sang Prabu berkata dengan lembut, Dinda, hiaslah istana. Permaisuri mengiyakan sambil menyembah. Istana telah dihias menjadi lebih indah dan asri. Gemerlap berwarna-warni, para putri gembira hatinya. Ada yang membuat jejebatan menjadi lebih asri. Ada yang membuat makanan, nasi ayam pun telah tersaji. Pada hari Senin, Sang Prabu telah keluar di hadap para punggawa lengkap. Adisoro dan Polosoro ada di depan, demikian juga patih, prajurit, satria, mantri, berbusana beraneka warna. Sang Prabu berkata dengan manis, Patih, cepat panggillah kedua putraku, Basuketi dan Basuntoro di Kradinan, dan cepatlah diarak. Para punggawa, mantri, dan prajurit mengiringilah. Patih mengiyakan dan segera mengundurkan diri untuk menjalankan perintah diiring oleh para mantri dan prajurit. Dasar masih muda, Patih terlihat sangat pantas. Dasar muda, tampan rupawan, Raden Basuntoro dan Basuketi. Cahayanya semakin gemilang dengan busana yang indah, bagai surat dalam tulisan. Banyak para wanita yang terpikat. Ki Patih telah sampai di hadapan kedua putra raja. Putra raja keluar menaiki kuda diiring para punggawa. Terlihat berwarna-warni. Banyak sekali orang menyaksikan. Orang-orang desa, laki-laki maupun perempuan, berjejal-jejal menyaksikan arak-arakan. Para wadyabala sangat senang mendengar suara gamelan berkumandang. Banyak sekali gamelan yang dibunyikan terdengar seperti orang yang berperang. Bergemuruh suara orang yang mengelilingi alun-alun. Raja kemudian masuk ke istana dengan menggandeng putranya. Adisoro dan Polosoro turut masuk ke istana. Calon istri putra raja juga telah didandani. Sang Dyah Ayu Sarigotro, wajahnya sangat cantik, terbalut busana yang indah, bagaikan Dresonolo turun dari kayangan. Para wanita pun terpesona memandangnya, sangat sesuai dengan tingkah polanya. Jika dilihat bagaikan madu dalam gelas. Demikian juga adiknya Retno Ayu Citrosari. Diberi pakaian yang serba indah, tampak sangat cantik bagai Dewi Welutomo turun dari Endro Buwono. Para putri terkagum-kagum melihatnya. Jika dipandang, sang putri bagaikan Nyonya Cina.
tidak akan dipuji dan disyairkan wajah serta busana mereka. Sang putri telah duduk di tempat pajangan yang sangat asri, diiring oleh para bibi dan para putri yang berjajar di depan. Sang raja datang dengan menggandeng kedua putranya. Permaisuri membawa sang pangeran dipertemukan di depan pinti. Sang Retno berjongkok mengaturkan sembah kepada suaminya. Sang pangeran masing-masing menggandeng istrinya, lalu duduk di pajangan. Sang raja lalu keluar ke pendopo, diiring oleh para punggawa. Semua punggawa menghadap, demikian juga Polosoro dan Resi Adisoro. Suara para rakyat bergemuruh. Sang raja sangat senang. Gamelan berbunyi terus-menerus. Tari-tarian pun dipentaskan. Para punggawa bersukaria, demikian juga para wanita bersukaria di dalam istana. Banyak sekali tontonan dipergelarkan. Ada wayang purwo, gedok, kerucil, beber, barongan, wayang orang, orang betol, tarebang, tidak ketinggalan wayang Cina, wayang koja, dan joget si gendro. Semua rakyat kecil senang melihat banyak tontonan. Sang pangeran menggendong istrinya ke kamar tidur sambil dirayu-rayu. Basuketi merayu dengan bahasa penuh kasih. Engkau mutiara yang jatuh di Manduro, bersinar di dalam istana, hanya aku yang mendapatkannya. Aku mohon kasihmu putri cantik yang menawan hati. Jampi bagi hati yang sakit rindu, menyembuhkan orang yang sakit asmara. Yang aku minta permataku, tuluslah mencintaiku dunia dan akhirat. Panasnya hatiku karena lirikan manismu. Bicaralah Juwita agar lega rasa hatiku. Sang Dewi tersenyum manis. Kanda bohong, mengaku mencintaiku, pasti hanya merayu saja. Sudah biasa, laki-laki saat masih muda sangat senang. Tetapi kalau sudah lama, lalu dibuang dan mencari yang baru lagi. Hamba hanyalah gadis gunung yang hina dan tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin Kanda mau. Basuketi berkata sambil menciumi istrinya. Aduh permata hatiku, meskipun kamu orang gunung, tetapi luhur pribadimu sangat angker. Tidak ada manusia yang berani. Hanya aku yang mau mempertaruhkan nyawa. Jika aku rasa-rasa hanya membuatku semakin rindu. Rindu pada Sang Kusumo, bunga dalam istana. Istananya di Paperman. Istri yang pandai berolah asmara melayani suami. Tidak diperpanjang cerita yang sedang mabuk asmara. Diceritakan sang raja berada di dalam sanggar bersama sang resi dan Polosoro. Sang Prabu bertanya kepada Polosoro, Polosoro, siapakah orang tuamu? Polosoro lalu menceritakan silsilahnya. Sang Prabu kaget mendengarnya dan berkata, kalau demikian, kamu masih satu garis keturunan denganku. Kamu bukan orang lain. Semoga kelak kamu menikah dengan anak keturunanku, sehingga bisa benar-benar menjadi saudara. Polosoro menjawab, baik Kanda, semoga mendapat izin dari dewa. Sang Prabu berkata lagi, Dinda, aku ingin memberi tanda pengikat Aji Saketi namanya. Aku berikan karena besarnya rasa cintaku padamu, dan aku tak mampu membalas kebaikan Dinda. Polosoro menjawab, baiklah Kanda, semoga kita menjadi saudara sejati.
adiroso menimpali. Dinda, aku menjadi saksi ucapan kalian yang menjadi tujuan kalian. Raja dan Polosoro mengucapkan terima kasih. Sang Prabu berkata lagi, Kakang, mari kita menobatkan putra kita menjadi Raja Manduro selagi aku masih ada. Sang Resi Adisoro menyetujui. Raja kemudian keluar ke Ponconiti dihadap oleh para punggawa. Raden Putra berada di depan juga Patih Udawa, Adisoro, dan Polosoro. Sang Prabu berkata, Polosoro, sebaiknya kamu nobatkan putramu Pasuketi menjadi raja di Manduro. Polosoro serta turun lalu berdiri di depan Patih. Ia berkata, Patih, Raja memberi perintah, sampaikan kepada semua rakyat bahwa Raden Pasuketi diangkat sebagai Raja Manduro. Raja sendiri hendak menjadi begawan, Pasuketi menjadi Raja Manduro dengan gelar Prabu Pasuketi. Para punggawa menjawab bersaut-sautan menyetujui kehendak raja. Polosoro lalu menggandeng Pasuketi didudukan di singgasana. Para Wadyabala mengaturkan sembah. Tidak lama kemudian, suguhan keluar dari dalam istana. Sang raja kemudian berpesta, makan bersama para mantri. Gamelan berbunyi mendayu-dayu. Para punggawa dan raja senang berpesta dan bersukaria. Polosoro bermaksud mohon diri kepada raja. Ia berkata, Tuanku, hamba akan melanjutkan tujuan hamba semula menjelajah desa. Sang Prabu menjawab, Baiklah, semoga Dinda selalu mendapat keselamatan kemanapun perginya. Polosoro juga telah berpamitan kepada Sang Resi Adisoro dan kedua putranya, Pasuketi dan Basuntoro, mengaturkan bakti. Resi Adisoro berkata dengan manis, Silahkan sekehendak Dinda. Aku hanya berdoa semoga selalu selamat dalam perjalanan dan dikabulkan segala keinginan oleh dewa. Polosoro segera mengundurkan diri. Lurah Semar turut pamitan. Selamat tinggal Sang Prabu. Hamba pamit pulang ke gunung. Hamba minta uang saku di jalan, uang 6 real. Sang Prabu menjawab, Aku tidak punya kakang, hanya ada suang ini, terimalah. Semar menerima uang sambil berkata, Raja apa, kok pelitnya tidak ketulungan? Semar lalu mundur sambil kentut. Raja Kuntibojo berkata kepada anaknya, Basuntoro anakku, bukalah hutan Mandaroko yang masih masuk wilayah Endropuro, jadikan sebuah negara, bawalah 3.000 orang, ajaklah orang-orang Manduro. Pasuketi anakku, bantulah adikmu. Pasuketi mengiyakan. Adisoro berkata, Kaki kelak jika kamu menjadi raja, bergelarlah Mondropati. Basuntoro mengiyakan sambil menyembah. Raja berkata lagi, Nak, tetaplah tinggal. Aku akan bertapa di Gunung Sekar. Perintahlah rakyatmu dengan baik dan adil. Selamat tinggal, Nak. Pasuketi, Basuntoro, dan para rakyat mengaturkan sembah. Raja kemudian turun dari singgasana menuju istana untuk berpamitan dengan istrinya. Sang istri diperintahkan tetap tinggal di istana menjaga para putra. Sang istri menyanggupi. Raja telah berangkat bersama dengan sang tapa. Semua istri ditinggalkan dan disuruh menyusul setelah anaknya mempunyai anak. Sementara itu, Basuketi telah memberikan 3.000 rakyatnya
kepada Basuntoro untuk membuka hutan Mandaraka. Tidak diceritakan pembukaan hutan yang dilakukan oleh Basuntoro. Diceritakan kembali Polosoro yang kembali di hutan tanpa memperhitungkan bahaya, terus berjalan mengikuti kehendak hati. Ia telah memasuki pedesaan yang masuk wilayah Wiroto. Mengulang kembali cerita kerajaan Wiroto, Sang Prabu Sepati telah lama menjadi raja dan telah mempunyai seorang putra laki-laki yang tampan rupawan bernama Senopati. Ia telah menikah dengan putri Prabu Santuko dari Kumbina bernama Kumbintari. Kumbintari mempunyai adik laki-laki satu dan telah menggantikan ayahnya menjadi raja bergelar Bismoko. Prabu Senopati mempunyai seorang anak laki-laki yang tampan rupawan diberi Suhpati. Suhpati yang masih berusia 7 tahun sakit parah karena diganggu oleh jin ikan. Ikan itu perempuan dan sebenarnya menyukai ayahandanya. Sang Prabu sangat sedih melihat putranya yang semakin parah sakitnya. Sang raja berjanji kepada putranya, "Nak, jika kamu sembuh, ayah akan berlayar ke samudra tanpa siapapun yang menemani. Aku akan naik perahu dan ayah sendiri yang akan mendayungnya selama 7 hari." Tiba-tiba putranya sembuh tanpa diberi jampi-jampi. Ayah dan ibunya sangat senang. "Syukurlah nak, kamu telah sembuh." Maka semua ucapan ayah harus dilaksanakan, melaksanakan nazar yang telah terucap. Setelah lama putranya sembuh, raja berkehendak melaksanakan ucapannya. Senopati berkata kepada istrinya, "Dinda, tetaplah tinggal di istana. Aku akan memenuhi nazarku pergi ke samudra." Istrinya mengaturkan sembah dan menyetujui semua kehendak raja. Raja segera keluar diam-diam lewat pintu belakang menuju sungai Silugangga. Beliau menaiki perahu dengan mendayungnya sendiri menuju samudra. Setelah 6 hari lamanya, raja berlayar di samudra. Pada waktu malam hari, saat ombak mengguyur pantai, raja melihat cahaya yang sangat gemilang. Ketika didekati, dilihatnya seorang putri yang sangat cantik tidak banding. Raja terpesona melihatnya dan turun ke pantai. Beliau bertanya, "Siapa kamu putri? Dan kenapa berada di atas air?" Sang Ayu menjawab, "Aku putra Sang Baruno, raja para ikan." Sang raja semakin terpikat hatinya melihat sang putri yang jelita. "Siapa namamu?" tanyanya. Sang dewi menjawab sambil tersenyum, "Namaku Kumoloningrat." Senopati merayunya dengan kata-kata yang lembut, "Kamu jelmaan Dewi Ratih ataukah titisan Dewi Dresonolo? Aku mohon, jadilah kekasih yang mencintaiku." Sang putri hendak diciumnya. Sang putri berkata dengan riang, "Hei, mau apa? Gampang sekali mau menciumku. Belum kenal sudah banyak maunya. Kalau memang mencintaiku, ayo ikut ke rumahku." Raja menjawab, "Ayolah aku ikuti di mana tempatmu." Raja kemudian ikut menyelam ke dalam air dan mereka memasuki sebuah istana. Istananya sangat indah. Sang Senopati kagum melihatnya. Sang Ayu menyambutnya dan dibawa masuk ke kamar tidur. Mereka pun larut dalam olah asmara sampai sang dewi pingsan setelah ciuman mereka masih duduk-duduk di dalam istana. Senopati dalam hati ingat bahwa dirinya sedang menjalankan nazar.
ia bermaksud pamit kepada sang putri pulang ke kerajaannya. Sang Ayu menjawab sambil tersenyum, "Iya, Kanda Prabu, tetapi jangan lama-lama." Sang Prabu menjawab dengan manis, "Jangan khawatir, Dinda." Sang Prabu segera keluar menuju tempatnya semula dan segera pulang ke kerajaan dengan mengendarai perahunya. Dalam hati raja heran, ia merasa telah mendapat godaan dari ikan tadi, tetapi kemudian semua dipupusnya. Raja cepat-cepat pulang ke istana bertemu dengan istrinya. Diceritakannya semua kejadian kepada sang istri. Istrinya pun heran dalam hati. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi cerita sejarah dari kami berjudul Kehidupan Awal Tanah Jawa. Telah berakhir. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik dan pasti hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.